Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira dengan NIM 21031112. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil produk yang akan saya kembangkan. Pada kali ini saya akan mengembangkan produk berupa penuntun praktikum geologi pada kelas 11 yang berbasis kontekstual pada materi sistem pencernaan dengan materi yang dipraktikumkan berupa uji keamanan pangan. Nah, pada halaman kedua itu disajikan petunjuk penggunaan penuntun praktikum, ada petunjuk umum dan petunjuk teknis. Mana kedua petunjuk ini akan memudahkan siswa dalam memahami dan melaksanakan praktikum. Untuk model pembelajarannya itu berbasis kontekstual atau CTL dengan waktu 2 jam pembelajaran. Dan pendekatan berupa saintifik. Untuk kegiatannya ada dua, yaitu uji Staphylococcus aureus pada makanan dan uji formalin dan boraks pada makanan. Untuk tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, menganalisis hubungan antara struktur jaringan tisu organ pada sistem pencernaan dan kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan sistem yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Yang kedua, menjadikan laporan hasil uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai jenis makanan yang dikaitkan dengan kebidanan serta teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran itu sama dengan kegiatan yang kedua pada uji formalin dan boraks pada makanan. Nah, untuk tujuan umum kegiatan praktikumnya itu menerapkan langkah pembelajaran kontekstual untuk menguji keberadaan bakteri Staphylococcus aureus pada khususnya jajanan sekolah. Yang pertama itu disajikan latar belakang masalah. Itu sesuai pada gambar 1 ilustrasi keracunan makanan. Kemudian pada gambar kedua itu berupa kasus ada 30 siswa SD di Kota Padang yang mengalami keracunan makanan yang dipicu oleh bakteri patogen. Kemudian berdasarkan kasus dan latar belakang tadi, silakan jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, menjawab pertanyaan ini, rumuskanlah hipotesis berdasarkan pertanyaan tadi. Jadi sebelum melakukan eksperimen untuk praktikum, silakan bentuk kelompok untuk memudahkan Ananda dalam eksperimen dan diskusi. Nah, gunanya adalah untuk menjawab hipotesis tadi, lakukan eksperimen dengan alat dan bahan seperti ada pada penuntut ini. Dan langkah kerjanya dilakukan berdasarkan langkah kerja penuntut ini. Setelah melakukan praktikum tadi, buatkanlah hasil pengamatan di kolom ini. Kolom analisis data hasil pengamatan, lalu buatlah kesimpulan berdasarkan hasil eksperimen yang telah dilakukan. Setelah melakukan kegiatan praktikum kegiatan 1, lalu lakukan praktikum kegiatan 2, itu uji boraks dan formalin pada makanan. Dengan tujuan pembagian yang sama, kemudian tujuan umum kegiatan praktikumnya itu adalah menerapkan langkah pembelajaran kontekstual untuk menguji keberadaan boraks pada khususnya jajanan sekolah. Kemudian amatilah latar belakang masalah ini dan ilustrasi pada gambar ini. Berdasarkan latar belakang dan kasus tadi, silakan jawab 4 pertanyaan ini, lalu rumuskanlah hipotesis berdasarkan pertanyaan di atas. Nah, itu sebelum menjawab hipotesis itu, lakukanlah eksperimen sesuai dengan alat dan bahan. Nah, untuk makanan yang akan diuji, itu dapat menggunakan jajanan sekolah atau makanan di rumah. Lakukanlah praktikum ini berdasarkan langkah kerja ini. Lalu, setelah melaksanakan praktikum, buatlah hasil pengamatan praktikum di kolom ini. Nah, setelah itu, buatlah kesimpulan dan hasil eksperimen. Nah, setelah membuat kesimpulan tadi, silakan kerjakan penilaian autentik ini, soal ini, untuk mengukur seberapa mampu atau seberapa mampu Anda dalam melakukan praktikum tadi. Nah, baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.